memberikan petunjuk orang itu untuk sabar. Ada orang sabar, kena musibah ditipu, kena musibah sakit, kena musibah meninggal, kena musibah yang lain, istrinya, anaknya, apalah begitu. Nah itu hatinya jadi tenang kalau dia percaya Allah yang menghendaki begitu. Ya udah kembalikan kepada Allah. Ya Allah beri saya sabar. Karena dia percaya Allah kalau menguji hambanya pasti ada batasnya. La yukallifullahu nafsan illa Allah tidak akan membebani hambanya kecuali dengan kekuatan di mana dia. Wallahu bi kulli syai'in alim, dan Allah bi kulli syai'in atas segala sesuatu alimun, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui kenapa yang ini kena musibah, kenapa yang ini enggak. Kenapa yang ini musibahnya urusan duit, yang ini musibahnya urusan sakit, yang ini musibahnya urusan harta, yang ini musibahnya urusan wanita, yang ini musibahnya urusan wanita, yang ini musibahnya urusan apa namanya? Tahta. Ada ya. Yang ini urusan apa namanya? Tahta, yang ini musibahnya urusan ilmu. Ada aja. Habis-habis. Ini urusan ilmu. Saudara-saudara, wa ati'ullah wa ati'ur rasulah, maka taatlah kalian Allah kepada Allah, wa rasulah, dan juga taatlah pada Rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Kalau kalian kemudian berpaling daripada taat pada Allah dan Rasul, Rasul taat nggak mau, fa innama ala rasulina al-balagul mubin, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami adalah hanya menyampaikan. Kalau Rasul itu cuma menyampaikan, mau iman udah, syukur nggak mau ya udah, karena memang bukan pemaksaan bagi mereka. Al-mubinu ay al-bayyinu, yang jelas. Allahu la ilaha illa huwa wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allahu ya Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illahu, kecuali Allah. Ya. Wa 'ala Allahi, dan hanya kepada Allah sajalah manusia itu dan juga yang lain. Falyatawakkalul mu'minun, maka hendaknya seorang mukmin itu dia bertawakal. Ya. Jadi sesudah kita suruh meyakini, beriman bahwa yang namanya musibah datangnya dari Allah, dan dia percaya kalau musibah datangnya dari Allah, kemudian akan membuat dia sabar sehingga kalau dapat musibah dia akan mengembalikannya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini jangan cuma dibaca kalau ada orang meninggal. Inna lillahi ini juga dibaca buat musibah lain. Keluar dari masjid sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal kok? Kalau meninggal sedang hilang. Benar. Ya artinya itu musibah, dikasih musibah sedang semuanya kembali kepada Allah. Maksudnya supaya sadar, oh kembali kepada Allah gimana? Oh, gue dapat rezeki beli sedang, diambil sama makhluk Allah di sedang, ya kembali juga Allah mau ngambil itu. Anak kita bandel banget, disuruhnya susah. Nah, jadi istirja itu artinya mengembalikan musibah itu kepada si pemberi. Dan kita sadar bahwa apapun sesungguhnya kita termasuk apa yang ada pada kita yang kemudian Allah memberikan musibah itu hakikatnya adalah milik Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in taf'alu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Inna min azwajikum, sesungguhnya ada sebagian dari istri kalian. Ini istrinya berapa ya sebagian istri? Maksudnya itu, ini kita Allah berbicara tentang manusia semua, bukan berarti istrinya berapa kok sebagian istri kalian. Maksudnya yang istri kita. Ada di antara istri manusia itu auladikum dan anak-anak kalian, kata Allah, aduwwan lakum, yang itu satu saat bisa menjadi musuh bagi kalian. Maksudnya musuh apa? Sebagian ulama mengartikan musuh itu ayyushghilukum an ta'atillah. Anak istri kadang bisa mengganggu kita untuk taat kepada Allah. Ada orang gara-gara istri, gara-gara anak, jadi ibadah susah, mau ngaji susah, mau sholat susah. Nah susahnya itu bisa jadi yang dimaksud mereka mengganggu. Ini yang dimaksud mengganggu sehingga kita nggak bisa. Bukan berarti gara-gara istri sakit kita nungguin istri, kemudian kita nggak ngaji, kita bilang gara-gara istri saya nggak ngaji. Bukan. Kalau itu sih namanya memang kewajiban. Atau gara-gara nganterin anak sakit, kemudian kita obatin, gara-gara itu kita nggak bisa ngaji, itu kemudian itu nggak bisa kita bilang gara-gara itu anak musuh. Bukan. Yang dimaksud musuh di sini ada anak dan istri satu mengganggu kita ibadah. Ngajaknya maksiat dulu istri kita. Dikasih rezeki yang halal, dia yang mengkorin kita. Kata dia, Pak, bapak kan di kantor bagian gudang berjanji. Emang kenapa? Nah itu si Anu yang bagian bukan gudang aja bininya, gelapnya segede pelek-pelek beca. Masa bapak yang bagian gudang nggak bisa kreatif dikit, kenapa gitu? Kalau ada kabel-kabel keluar, waduh. Nah ini dimaksud istri menyebabkan suaminya jadi jauh dari ibadah, bahkan maksiat, bahkan musuh. Istri sebenarnya musuh. Atau anak juga bisa jadi musuh yang menyebabkan orang tuanya jadi maksiat gara-gara ada anak ngambek, kalau nggak dibeli ini, kalau nggak di sekolah ini, pokoknya dia mau ini mau itu, orang tuanya pusing, ya Allah tolong kemampuan bapakmu segitu, nggak mau tahu pokoknya gitu, bapaknya akhirnya utang sana sini. Utang itu kadang-kadang udah pakai bohong juga supaya diutangin ya. Ya Allah, gara-gara ngutang kemudian bohong. Habis ngutang nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar, artinya cari cara supaya bisa bayar. Cari caranya nggak benar. Gara-gara siapa itu? Nah, gara-gara ini yang dimaksud inna min azwajikum wa auladikum aduwwan. Ya kalau suaminya punya prinsip, istrinya nyuruh dia tolak. Ya kalau bapaknya punya prinsip, anaknya minta ini itu, udah tahu kalau punya belum gitu aja. Yang punya motor dulu terima aja begitu. Udah itu bapak adanya, nggak usah maksain pengen kuliah. Kalau bapak lu nggak punya ya udah, gitu, misalnya. Kecuali bapaknya ada, kan gitu kan? Nah, saudara-saudara. Maka karena istri dan anak itu kalau tidak disadari bisa menjadi musuh, kalau bahasa kitanya musuh dalam selingkuh. Fahdaruhum, maka hati-hatilah kalian pada anak istri kalian. Antutimu bitakhaddufi anil khairi, sehingga kalian bisa membuat kalian nurut sama anak istri untuk tidak ikut atau meninggalkan anil khairi, berbuat kebaikan. Jangan sampai gara-gara anak istri kalian kemudian tidak melakukan kebaikan. Kalau jihadi seperti jihad, ada orang yang jadi berangkat jihad gara-gara anak sama istri.
Wal hijrati, ada orang yang jadi hijrah gara-gara anak sama istri. Fa inna sababa nuzulil ayat, karena sabab turunnya ayat ini adalah al-ithon atau kita peristiwanya begitu di zaman Nabi. Jadi dulu ada orang pada masuk Islam di Mekah. Pada saat mau hijrah ke Madinah, istrinya bilang, "Pak, ngapain hijrah? Soal masih belum jelas, isinya dia udah jelas enak." Dia bilang, "Bapak Islam kami ngikut, tapi kalau suruh hijrah enggak ada, kalau bisa." Akhirnya mereka nggak jadi hijrah. Ada lagi yang mengatakan ayat ini turun berbicara tentang seorang namanya Auf al-Ashja'i, sahabat. Kebetulan dia keluarganya banyak, anaknya banyak. Pas mau berangkat perang, anak istrinya pada nangis. "Jangan berangkat Pak, jangan berangkat Pak." Kejar. Nah, maka turunlah ayat ini. Nah, bagaimanapun anak ini, ayat itu, tapi ayat ini selalu kontekstual dengan zamannya, termasuk zaman kita sekarang. Faktanya, ya, banyak istri yang membuat suaminya tidak jadi ibadah. Banyak suami yang membuat istri tidak jadi ibadah. Begitu kan ya? Banyak anak yang membuat orang tua tidak jadi ibadah. Bahkan manusia. Nah ini, makanya kita jangan kalah. Ya. Pak, kalau sesekali sama anak sama istri main, nemenin istri nonton apa namanya drama, itu saya belum tahu ditanya drama. Ya, ada di grup belum sampai ya. Ya sesekali ya, tapi kalau kemudian saya katakan itu ada waktu. Sebab apapun sebenarnya suka nyandu. Kalau nyandunya kebaikan nggak apa-apa. Orang kecanduan, kalau malam ini guru ngaji misalnya nggak apa-apa. Kecanduan yang bagus. Tapi kalau tak dulu saya mau maaf, malam ini saya nggak bisa ngaji. Karena apa namanya drakor, ada konser lain. Itu namanya gara-gara mereka. Wa in ta'fu, dan apabila kalian memaafkan anhum atas mereka fi tadbirihim iyyakum, atas upaya mereka untuk ganduli kalian. Apa ganduli? Orang Jawa ganduli apa? Memberatkan. Ya, ganduli tadbirihim. Jadi orang berat memberatkan. Orang Jawa apa namanya? Ganduli. Orang ngaji, ganduli tujuh. Kenapa ngajak keluar? Agak jauh sekarang. Ya, saya nggak paham saya itu. Tapi kalau ngajak keluar itu gimana ya itu ya? Sama-sama ibadah itu ya. Yang aman yang istrinya jauh kayak di sini, aman nih kan? Ada yang dua-dua. Nah, ketika mereka ganduli, hati-hati. Tahu kalau kamu memaafkan mereka, iya pun anzalikal khairi mu'tadina bi masyaqqati firaqikum alaihi, dengan beralasan kalau saya nggak ngikutin istri, baru bayangkan kalau sampai saya bercerai. Fatasfahu, dan kemudian kalian mau memaafkan mereka. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Ya. Kalau istrimu begitu, yang mereka mengganggu kamu, tapi kamu maafin. Kamu maafin itu maksudnya ya sudah, dulu pernah begitu, tapi sekarang diperbaiki. Yang dulu yang sekarang. Kadang-kadang memang ada ya yang terjadi seperti itu. Nah, setek itu gampang-gampang susah. Suami, istri, anak, bapak, setek. Hobinya sama, belum tentu sama. Suami istri aja belum tentu sama nonton TV.
Lakinya menerapkan demen, bininya kadang-kadang kebalikannya, lakinya demennya pengajian, istrinya demennya drama kok. Sebaliknya, istrinya senang pengajian, lakinya senangnya nonton. Itu yang TV. Yang di rumah saya, istrinya senangnya berita, lakinya main burung, masih main burung ya. Istrinya kalau disuruh baca Quran, saya tuh disuruh burung ya jurus mandi. Untung saya kalau malam aku masih walaupun gak masuk grup ya gak apa-apa. Mungkin masih ngaji. Udah masuk sekali. Sudah. Kalau terjadi pasangan kita, anak kita dulunya susah, tapi kemudian dia bisa diatur pelan-pelan, jadi maafin, Pak Imam Qawwafur Rahim, maka sesungguhnya Allah maaf. Rahimun dan maaf. Ini artinya apa? Artinya ayat ini mengajarkan kita hidup itu berumah tangga ini ayat tentang rumah tangga ini. Ya kadang-kadang ada fase di mana anak kita pada satu saat dia nurut istri kita, satu saat nurut suami kita, satu saat ada yang belum, tapi nanti pada satu saat kita akan menemukan masa yang baik. Gitu ya. Terus kemudian hidup itu lurus semua. Ada yang kadang-kadang naik turun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Innama amwalukum, sesungguhnya harta kalian kata Allah, wa auladukum, dan anak-anak kalian fitnah. Itu bisa menjadi fitnah. Fitnatun lakum, bisa menjadi indahu, pada diri Allah. Kalau kita diuji, dicoba anak dan istri kemudian sabar, ajrun 'azim, maka akan memberikan pahala yang besar. Saudara-saudara, ini yang perlu digarisbawahi. Intinya orang hidup itu ada aja ujian. Kadang-kadang ujian ekonomi, gitu ya. Cobaannya kadang-kadang sakit. Nah, yang hampir lazim kalau orang berumah tangga itu ya ekonomi, ya sakit. Ya satu lagi kalau dia berumah tangga, ujian cobaan itu punya anak, punya istri. Orang kalau nggak punya anak, nggak punya istri kan bebas hidup sendirian. Dia mau pergi, mau punya duit, mana jalan, duitnya dia miskin, dia protes. Begitu kan? Kalau punya istri, punya suami, punya duit kita pakai sendiri, kita dikasih dengan kamu. Orang dan gitu. Ya manusia hidup sendiri sepi karena punya anak baru lahir umur 2 bulan sakit mulu kayak di rumah sakit. Ya Allah, punya anak. Sampai saya sejalan tidur malam. Orang zaman dulu mau masalah sendiri, pengen punya anak. Ya kan sih pengen bayi itu kan ternyata begini ya, begitu loh. Tahu bahwa dulu capek mau bangun terus dulu. Masa anak kecil sakit lewat. Mulai jalan kuat. Umur 9 tahun, 10 tahun mulai sehat. Mulai sehat kuat. Ya apa namanya? Apa saudara mulai keluar angin Yesus main itu baru usia SD sampai SMP. Entar SMA udah mulai dididik, ngerasa bisa ngatur sedikit, diomongin membuat saya udah gede Pak. Kalau dulu Bapak boleh menyewel saya, kalau sudah gede ya saya ngurus diri sendiri Pak. Itulah manusia.
Jadi maka Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu baru belum istri, baru istri masih muda ujian, setengah tua istri itu ujian, tambah tua istri tambah ujian. Hah? Benar gitu ya? Nah, yang istrinya udah tua banget ini gimana? Ujian nggak? Ujiannya gimana kalau istrinya udah tua banget? Sakit-sakitan. Kata istri sama lah, pokoknya juga sama sakit-sakitan dulu. Wallahu indahu ajrun azim, tapi Allah pada mereka memberikan pahala yang besar. Maksudnya ai fala taqutuhu biistighfarikum bil amwali wal aulad. Jangan sampai kalian benar-benar sibuk dengan anak istri kalian, mereka mengganggu kalian untuk ngurusin anak dan keluarga. Untuk ngurusin harta dan anak sampai tidak ibadah. Fattaqullaha mastata'tum, maka takwalah mastata'tum. Nah, ini menarik. Allah Subhanahu wa taala itu kalau memerintahkan kita takwa dengan kemampuan kita. Maksudnya gini, takwa itu mastata'tum, ya, sekemampuan kita. Walaupun ada yang mengatakan ayat ini nasikhatun mengganti dikauli ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Dulu ada ayat berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kalian dengan sesempurna mungkin. Ketika ayat ini turun, orang bingung. Pak, kalau semua perintah itu dikerjain, apa? Amalan sunnah banyak banget. Kalau kita ngaji, wiridan itu, wiridan Nabi subuh, kalau benar semua dibaca, wiridan Nabi pelan-pelan dan sunnah, wiridan. Lo kalau sholat sunnah, terpogliu bandian, ntar ngaji, wah nggak sempet gini, nggak sempet gua, nggak sempet main gunung. Untungnya ada ayat ini ya. Lu ingat-ingat nih, berapa coba? Fattaqullaha mastata'tum, surat apa coba? At-Taghabun ayat 6. Kalau ditanya, Pak ya Allah, ngaji cuma dua hari berhenti, udah urus guru. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi ini baca ayat dua baris, 3 baris cukup paham banyak itu. Ini ayat tadi puasa, alhamdulillah. Masih rajin puasa. Risma rajin puasa sebelum lebaran haji. Pas baca kaki berhenti puasa. Ditanya itu sekarang jarang puasa. Fattaqullaha mastata'tum gitu. Takwalah semampu. Saya itu jujur aja kalau puasa kurang kuat, saya puasa sunnah. Ya, gak apa-apa orang itu tak ibadah. Mana yang itu? Pas mastata'tum itu sepanjang kuat. Ada orang yang kuatnya baca buku. Orang yang ahli sholat sunnah, kuat di sholat sunnah, bisa setengah jam, 1 jam, belum tentu kuat dia baca kitab 2 jam. Emang nikmatnya beda. Saya nggak bisa pakai nikmat. Kenapa? Nggak paham lah emang mesti. Tidak paham. Kalau yang paham dia nikmat baca asli, ditulis di garis bawah, yang menang. Ada orang yang nikmatnya puasa, ini. Ada orang yang nikmatnya sholat, ada orang yang nikmatnya wiridan, ada orang yang nikmatnya sedekah. Fattaqullaha mastata'tum. Lu bisanya gimana? Begitu kan? Tapi kalau meninggalkan maksiat harus full power. Dengan segala kemampuan kita harus berhenti. Gak ada orang bilang, lu kenapa masih mabuk? Fattaqullaha mastata'tum. Kalau mabuk jadinya bukan itu.
mastata'tum, kata Nabi. Kalau aku memerintahkan kalian melakukan kebaikan, kerjakan dengan apa tadi? Kemampuan kalian. Tapi wa idza nahaitukum anhu, apabila aku melarang kalian akan sesuatu, fajtanibu, maka jauhilah itu. Jadi kalau maksiat fajtanibu, jauhilah. Tapi kalau ibadah fattaqullah. Saudara, makanya kita jangan komentari orang yang tidak mengerjakan sholat sunnah atau ibadah sunnah. Ini ibadah sunnah ya. Misalnya orang dia maaf nih, puasa apa kemarin Asyura apa itu puasa udah puasa ya wali puasa. Jadi itu orang nggak puasa dia masih di komentar terus santri nggak puasa terus yang mungkin ibadahnya lain. Ya, yang puasa ternyata malah nggak sedekah. Yang nggak puasa banyak sedekah. Yang lain-lain. Nah itu kalau maksiat ya lain. Walaupun kalau ada orang maksiat masih mampu, ada orang maksiat masih hidup, dia ingatin aja. Mau ya syukur dan tidak apa-apa. Gak usah emosi. Kadang-kadang emosi. Ya, ini manusia ini kadang-kadang merasa dirinya sebagai satpamnya umum, merasa sebagai apa namanya satpamnya umum. Ya udah itu. Nabi aja pada ayat yang tadi itu di ayat ke-12 wa atiqullah wa atiqur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balagul. Rasul aja cuma menyampaikan. Wasma'u ay ma amartum bihi sama al-qabul, dan dengarkanlah setiap perintah yang disampaikan pada kalian. Wa ati'u wa anfiqu, taatlah kalian dan infakkanlah harta dan kemampuan kalian ta'at dalam ta'at khairan li anfusikum, maka niscaya itu akan bagus buat kalian. Khabar yakun ayakun khairan li anfusikum, yakunnya muqaddarah disimpan, jawabul amri sebagai jawab amar. Wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa orang yang bisa menjaga ya kepelitan dirinya, kekikiran dirinya. Orang kalau bisa menghilangkan kepelitan dirinya, pelit di sini jangan diartikan dalam arti sempit. Pelit kalau dalam arti sempit memang maknanya pelit sedekah. Tapi pelit di sini maknanya lebih luas. Manusia itu hatinya kadang-kadang punya sifat pelit. Bukan saja dia tidak mau memberikan sedekah, tapi juga dirinya pelit untuk mengerjakan kebaikan. Contoh, ada musola atau majelis taklim kotor, nggak mau dia pelit dia, kawin, berarti hatinya pelit. Kalau hatinya nggak pelit, dia kotor, buru-buru namanya. Ada orang kebingungan nyari alamat, tengok, dia di depan. Yang mau cari alamat mana Pak? Ada saya bantu. Kalau diculik, ya enak. Jadi di sini maka dikasih penjelasan. Wa yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam tafsir Sawi dikatakan bahwa syuhha nafsihi, kepelitan diri itu maknanya luas ya. Maksudnya di sini disebut sebagai asyuhu karahatu fi'lil khair wal ma'ruf. Syuh mana aslinya kikir atau pelit, tapi makna luasnya adalah ketidakmauan diri untuk berbuat kebaikan. Tadi saya bilang, ya, kita duduk di kereta, ada orang lebih tua kita,
lebih tua dari kita, nggak dapat tempat duduk atau tipis. Kalau orang yang pelit, dia nggak mau berdiri. Pandai. Tapi kalau orang yang bisa mengalahkan kebaikan, kepelitan dirinya, dia bangun. Silakan bu, silakan. Kenapa? Karena dia merasa lebih mudah. Nah, Ulaika humul muflihun. Orang yang bisa mengalahkan kepikiran dirinya, mereka adalah orang yang beruntung air padi. Intukridullah qardan hasanah, jika kalian tukridullah mau menghutangi Allah. Menghutangi Allah qardan hasanah dengan hutang yang baik, yang diartikan juga secara tekstual. Barang siapa orang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, ai bi antara sadaqu anti bi khalbi. Maknanya minjemi Allah itu kalian mau sedekah kepada manusia dengan hati yang lapang. Yudhaifu lakum, niscaya Allah akan melipat gandakan bagi kalian. Kalau jadi ibaratnya Allah akan membayar. Ya, jangan diartikan Allah butuh kita nalangin hamba Allah yang butuh. Pasti nanti yang banyak si pencipta makhluk Allah Subhanahu. Allah kalau sudah membayar, Yudhaifu akan melipat ganda. Beda sama manusia, kadang itu Allah berapa kasih? Ini ambil kue gini 7.500. Ya udah nih kue 10.000 sih baik. Adanya cuma 2.000, berarti bu nyari 500 perak di sini ya. Manusia masih itu. Allah sudah kita nolong makhluknya Allah lebih susah, pengakunya kita. Allah akan ganti dengan ganti yang lebih. Yudhaifu lakum asyran ila sab'in minatin wa atat, bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Wayaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian ma yasha'u, dengan ampunan yang Allah kehendaki. Luar biasa. Dosa biar banyak kayak Allah. Allah dan Allah mujaziyun, mujazim. Allah akan membalas alat ta'ati atas ta'at hambanya. Halimun, dan Allah maha santun, maha lembut, ilhi qawli ala maksiati, tidak gampang menghukum orang ketika berbuat dosa. Kadang-kadang ada orang berbuat maksiat, apa langsung dihukum? Tak dulu. Siapa tahu dia taubat, jangan langsung ditulis itu. Jadi katanya dalam satu riwayat, kalau manusia berbuat dosa, malaikat nyatet dosa kita, nyatetnya pakai botol. Kalau bahasa kita pakai botol, kenapa? Kalau dia taubat gampang hapus. Tapi kalau ibadah langsung ditulisnya pakai pulpen. Itu halim. Alimul ghaibi wasyahadati al-azizul hakim. Tirafah alimul ghaibi, yang maha tahu atas yang gaib, ay as-sirri wasyahadati, sirri yang rahasia, wasyahadati, dan Allah maha tahu yang jelas, al-alaniyah, al-azizu, al-hakimu, dia Allah yang maha menang, fi mulki, al-hakimu, yang maha bijaksana, fi sunnah ini dalam ciptaan. Saudara-saudara, ini kita harapkan satu bagian akhir dari surah apapun yang jumlahnya ada 18 ayat. Jadi kita mulai dari ayat 7 ya. Berarti kurang lebih berapa ayat? 12 ayat kita baca, luar biasa. Sampai satu jam kita ngaji. Surah Al-Fatihah.